Iya, bisa boleh. ini dijadiin contoh tuh. Kan ini cabang gitu ya. Nah, ini seperti inilah. Buat kontes soalnya Bang. Iya, iya seperti ini. Taruhlah ini pohon utuh nih. Pohon utuh ke atas nih. Belum dipotong. Itu rancangan kayak gitulah. Masih panjang-panjang sekarang. Masih panjang. Nah, kalau untuk konten yang kebanyakan sekarang gayanya kan gaya formal nih. Gaya karena akar muter gitu lah. Ya, ya nggak apa-apa, bikin aja akar yang muter di program akarnya. Kalau misalkan ini akarnya kurang bagus, kalau formal juga penilaiannya kurang. Kalau untuk formal, tapi kalau untuk gaya lain, akar nggak begitu penting. Cuman tetap harus ada, tapi nggak harus muter gitu. Tetap harus ada untuk menunjang penampilan ini pohon. Nah, misalkan kayak gini, ini ada belok ke sini, walaupun sedikit ini pohon ada belok ke sini, akar sebetulnya tidak harus muter. Kalau misalnya ada kondisi batang agak sedikit belok, agak miring, agak belok kayak gitu, otomatis secara logika yang ada akar besar itu kalau mau di sini atau di sini. Yang lebih realistis lagi, di mana di atas ada dahan besar, di bawah akar pun besar. Begitu. Nah sekarang kalau akarnya muter, sementara di sini dahan nggak ada kosong. Kebanyakan begitu. Makanya kalau yang akar muter itu pohonnya harus dedeg, pendek, lurus, gitu. Nah itu baru muter akarnya. Tapi lambat tahun nanti akar muter itu jadi kayak bebek gitu, jadi satu. Bisa lebih bagus kalau nanti dibikin lagi, disiangin, dipilihin lagi. Itu mungkin Bang Aga dia ngerti dari cabang, anak cabang, ranting, anak ranting, Iya, itu ranting. maksudnya buat pertanganan itu. Untuk tahap awal, ya. ini dipotong, Dipotong. ini dibesarkan dulu yang dahan ini, yang dahan yang pertama. Tangan yang pertama. Tangan dipotong. pertama. Cabang pertama ya. Iya. Dipotong. Dilosin dulu, suruh imbang sama ini. Taruhlah 1/3 lah besarnya dari pohon. Dilos, kalau udah dilihat kira-kira imbang gitu, potong pendek aja. Kalau untuk mame. Walaupun di tunas belum kelihatan. Belum, nggak apa-apa kalau sancang sih. Ini dipotong langsung breng gitu kan, keluarnya cepat. Dipotong nanti ada tunggu 2, tunas 2 atau 3 gitu. Kita pilih antara 1 dan 2 aja, jangan terlalu banyak, 3 gitu. Kalau 3 gini nanti di sininya bengkak, yang tumbuhnya ke belakangnya kecil biasanya. Kalau 3 iya, karena makannya lebih banyak di sini, sementara ininya cuma penyalur doang. Iya, tapi kalau 2 begini, nah ininya dibikin liukan. Jadi nanti ya kalau udah kambiumnya menjalar, seolah-olah dia kayak begini, kayak dahan. Nah dari situ baru tadi kawatin mah baru tahu lah saya. Ini kalau kelas mame ini paling 1, 2, 3 tahapannya. 3 udah ranting, udah kelihatan jadi. Karena kalau ini aja contoh pohon sebesar ini, nanti bonsai jadinya paling segini. Makanya di sininya harus 2 tahap sampai segini, 3 tahap di sini udah ranting. Ukuran medium apa aja medium? Medium. Ya, gedeannya. Kalau medium tergantung besarnya pohon juga. Ukuran segini lah batangnya nih. Segitu berarti tangannya segini. Iya. Tangannya segini, kira-kira motongnya 2 sentian. Kalau pendek nanti bisa diliuk, dikawatin, diliukan untuk mengisi kekosongan. Tapi biasanya ada juga yang, kalau saya ya ngawatin tuh seneng diliukin, dibelokin. Jadi kelihatan dinamis gitu, ada gerakan. Gerakannya ke bawah apa ke samping? Bebas. Cuman secara kita kalau ngelihat begini, kalau liukannya ke samping kan nggak kelihatan liukannya. Makanya kalau nggak ke atas ya ke bawah. Jadi kelihatan gitu. Ya ada ke samping begini, ntar balik lagi gitu.
Tapi jangan terlalu ngikutin saya. Lurus-lurus aja Siapa pun aja juga pulang ikut pulang. nggak apa-apa. Karena banyak yang lurus-lurus gitu kan. Udah nggak apa-apa, nanti dibuka aja kayak jari begini, dibuka kayak jari begini, dibuka tahapan-tahapan ini, dijadiin, dibuletin maksudnya, dibuletin. Nah udah jadi, nanti dibuka dimensinya. Untuk sekarang kebanyakan udah hampir semua nih, hampir semua pohon itu bulat kayak sancang mame misalkan, bulat daunnya itu nutup semua. Iya gitu Bang, gitu. Kan nggak enak kelihatannya. Sebetulnya itu pohon udah bagus, udah jadi, udah matang, udah tua gitu. Tinggal buka dimensinya aja. Dimensi itu pandangan di depan sama pandangan ke belakang tuh harus kelihatan. Jadi nggak ada yang ketutupan. Nah kayak banyak yang beranggapan nih kalau dahan ke depan gini apa nusuk mata apa namanya. Gitu kan. Sebetulnya mah kalau bisa mengakalinya bisa bagus, nggak bisa dibuang kayak gini. Atau ininya taruh di belakang untuk dimensi kedalaman. Nah ininya depannya dari sini. Nah seperti ini nih, liukan-liukan seperti ini. Nanti kalau udah tua nih bisa enak gerakan kayak gini, walaupun sedikit kayak gini. Kalau untuk sekarang karena belum imbang ini kan masih kelihatan apa itu nggak enak lah kelihatannya. Nah kalau untuk bikin mame kayak gini coba diusahakan nggak usah pot bonsai dulu. Minim-minim di pot gitu lah ya. Iya pakai pot plastik aja yang agak gedean. Nanti udah kalau rangkanya dahan pertama ada dahan kedua baru naikin ke sini. Mempercepat pertumbuhan. Iya untuk kita ngejar keseimbangan dulu. Ya itu banyak yang beranggapan bahwa bahan yang dapat gali itu nggak bagus. Sebetulnya bukan nggak bagus, kitanya yang nggak sabar. Pegang sama yang muda-muda lagi. Iya. Terus saya mau nanya nih Pak Haji. Saya kan hobinya memang gitu, Berburu, iya. Boleh aku. bahan banyak. Yang ingin saya tanyakan itu pada saat setting awal. Iya iya iya. Misalkan ini pohon cabang 3, ya kan. Dengan perbandingan misalkan ini besar, Iya. ini kecil, ini agak kecil. Iya. Gitu. Terus yang ingin saya tanyakan bagaimana cara netting, motong, ngambil pada saat motong itu jarak. Misalkan ini tinggi, Iya nah, iya. supaya nanti balance gitu ya, Balance, seimbang, nah. itu motongnya berapa senti dari Nah. dahan apa dari batang Iya. utama gitu loh. Jadi kadang-kadang kita motong Sepanjangan. begitu ya begitu tunas kelihatan jelek gitu kan, bukannya bagus gitu kan. Itu kan salah setting motong dari awal Iya. gitu ya. Nah, perbandingan itu saya belum tahu gitu loh Pak Haji. Itu kan kita tidak bisa menjustis bahwa harus sekian senti motongnya, harus sekian tingginya tuh nggak bisa, karena per pohon beda karakter dan beda gaya, beda ukuran. Ya maksud saya Nah, ya, jadi perbandingan ukuran itu Pak Haji. jadi sekarang gini, misalkan ada pohon miring ke sini, kalau dari berburu kan macam-macam bentuknya itu kan, taruh miring ke sini. Kita harus punya bayangan dulu, ini pohon itu nanti ke depannya mau dibikin apa, mau dibikin informal atau mau dibikin gaya ekstrim. Nah itu dari awal udah harus dipikirkan untuk kita menentukan motong dahan yang ada Ya. atau motong kemiringannya. Nah misalkan ini miring ke sini nih, ada orang yang motong ke sini, berarti tujuannya di atas ini yang numbuh, di bawahnya nggak dipakai. Ada yang motongnya ke sini, kalau motongnya ke sini otomatis numbuhnya di sini di atas satu, di bawah rencananya gitu, pengennya yang motong tuh di atas di bawah juga ada tumbuh gitu. Jadi jangan asal ada tumbuh dulu, jangan, biar sudah setting. Kalau ketemu bahan yang pusing lebih baik hidupin dulu. Pusing Hitupin dulu Bang. Jadi kesimpulannya, mohon maaf nih ya untuk Mas Eka. Jadi kalau untuk berapa iya nggak bisa ditentukan. tinggi itu nggak bisa ditentukan. Karena kita ngelihat besar dan karakter Betul. Dan mau dijadikan bagaimana ke depannya. style apa itu, dan nanti disesuaikan dengan cabang-cabang yang ada. Iya. Dan untuk Bang Agas, cabang
itu harus cabang pertama kita bicara. Cabang pertama itu tahapan awal kita harus sesuai dengan batang. Ketika sesuai sudah seimbang, baru kita potong, kita buat anak cabang. Kalau bisa anak cabang itu jangan di satu masa tunas karena nantinya ada pembengkakan. Kita bikin yang zigzag gini dong. Iya, kalau ada zigzag Zigzag gitu. ini lebih oke ke depannya karena kalau satu mata tunas dia tumbuh di sini ada pembengkakan gitu. Nah itu. Dan nanti cabang anak-anak cabang ini biar seimbang sama cabang. Begitu seterusnya. Ranting seimbang sama anak cabang, anak ranting seimbang sama rantingnya. Kalau untuk keseimbangan selanjutnya sih nggak begitu kelihatan gitu. Karena yang penting itu Cabang antara anak pohon cabang. sini sama dahan pertama ini. Sama. Iya. Mungkin sama anak cabang. Kecuali pohonnya gede. Kalau pohonnya gede sampai 3 tahapan tuh harus kelihatan imbang. Itu mungkin yang lebih. Iya. Kalau pohon udah XL apa L gitu, nah itu dahan kedua, dahan ketiga tuh sudah harus kelihatan imbang. Tapi kalau untuk mame, dahan awal ini aja kelihatan imbang sini. Nanti tumbuh 2 gini kayak gini, dikawatin ada ranting langsung kelihatan imbang kalau untuk mame. Nggak harus tahapan, biasanya nyampe kayak di adenium kan ada 5 tahapan, ada 6 tahapan gitu. Enggak, karena kalau pohon kecil kan susah, nanti malah kusut. Kalau terlalu Malah pada bentrok kan terlalu, ranting. iya, Ranting pada bentrok. iya. Nah ini juga dahan ini kalau ada orang dan masih banyak sekarang itu kayak di daerah puncak itu karena untuk apa rimbun, biasanya dahannya banyak dipelihara kayak taman. kayak taman. Dia kan biar kelihatan langsung nutup, langsung rimbun gitu. Nah kalau untuk bonsai kayak gitu kurang bagus. Ya tetap dipilih yang kira-kira gerakan pohon sama dahan yang mendukung, dipilih biar fokus, cepat juga besarnya, baru dikawatin yang keduanya. Berarti kalau dari dongkalan itu kan kadang saya sering mendapatkan ranting itu ke depan malah lebih gede. Nah, kan? kayak gitu Iya kan? betul, Nah, betul. yang ingin saya tanyakan, apakah di dalam bonsai itu dari bentuk dari badan ke atas itu makin mengerucut, atau kadang-kadang misalkan dari bawah gede ke depan ngecilin terus ke atas malah gedein lagi gitu nantinya kan? Nah, terus itu satu. Yang kedua, misalkan batang pertama, batang kedua, batang ketiga. Kadang-kadang batang ketiga lebih gede dari batang kedua. Nah, kalau di teknik bonsai itu kayak gitu yang benar yang mana Pak Haji? Nah, kita kadang di bonsai itu kan memang beracuannya ke alam. Iya. Ke alam. Kalau saya ya. Kenapa? Kadang saya ngomong jangan mah bikin bonsai, bikin pohon. Bikin pohon. Bikin bonsai sama bikin pohon tuh ada perbedaan. Iya. Kadang kalau bonsai kan jebrek-jebrek kiri kanan depan belakang kayak gini buletin ya jadi. Tapi kalau pohon kan enggak. Pohon mah ada dahannya yang nyilang, ada dahannya yang ke bawah, ada yang ke atas, tapi tetap kelihatan enak. Nah itu alam tuh nggak bisa ditebaknya seperti itu. Karena apa? Proses hidupnya itu pohon tuh evolusi itu nggak cepat gitu. Jadi berubah tapi dengan lama. Nah ada juga yang bisa kandang tadi dahan di atas lebih besar sama dahan di bawah. Yang dahan di bawahnya kecil. Kita berpikirnya begini, ini dahan kecil ada di bawah, dahan di atas besar. Berarti kalau dahan yang besar tumbuhnya lebih dulu atau lebih ini sama yang kecil. Berarti kan lebih dulu yang besar itu kan. Nah, otomatis kalau yang lebih dulu hidup, dia panjangnya kan lebih panjang dari yang kecil. Oh iya iya. Iya Berarti kan? kalau misalkan di atas gede dia harus lebih panjang Lebih begitu. panjang, betul. Jadi enggak Makanya kan ada bonsai itu yang tangannya pohonnya berdiri tegak tapi tangannya di atas gede panjang. Iya, maksud saya nggak harus semakin ke atas semakin ngecil gitu, ngerucut kayak gini enggak ya. Iya, Jadi misalkan intinya mah lebih gede, lebih panjang dari yang kecil. iya, nanti dibikin pantesnya. Nah, kalau ada dahan yang kecil di bawah, Iya. seolah-olah dahan itu tumbuh belakangan. Belakangan. Itu ada Berarti contohnya mas. Lebih pendek kan Lebih begitu. pendek, iya. Iya 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 iya. Yang bawah itu jauh. Yang di
bak hijau tuh Jal. Iya maksud saya itu Pak Haji. Iya. Jadi kadang-kadang Seperti itu. namanya kita bodoh ya. Ya, bukan Iya bodoh. kan? Namanya kita ngakuin orang bodoh Pak. Hijau. Jadi Itu ini oh di atas lebih besar Di ya. atas, atas. Ragu-ragu apa saya potong apa ya? Contohnya kan ya kemarin dikasih lo kan. Pohon lo kemarin itu kan di atas ada yang lebih gede Pak. Gitu loh. Apakah ini dipotong lebih pendek? Apakah sih yang gede ke atas makin pendek apa gimana gitu kan? Nah, ini dahan di atas gede nih. Nah, iya maksudnya Begini, kayak Pak. gitu Tapi maksudnya. gede juga ini mah. Nah, contohnya ini nih, ini kan kecil nih bawah nih. Nah, ini yang kecil di bawah ini kan dipelihara nih. Nah, Ini dipelihara untuk mengisi kekosongan di sini tadi, iya kan? Nah, ini harusnya lebih pendek dan di sini kalau bisa dibikin kayak pohon sendiri. Ya, ini udah di cutting di sini. Ah, ah. Dia nanti tingginya paling segini. Iya, ini kayak pohon sendiri. Ini diatur, dikawatin gitu, seolah-olah dia pohon sendiri. Itu jadi Punya- lebih punya mahkota enak, sendiri bukan, berarti ya? bukan dahan, Berarti punya mahkota sendiri. punya mahkota sendiri. Iya. Dan ini udah ranting Pak. Ah, ah. Nah, kan cabang, cabang. Ini masuk ke ranting. Nah, untuk keranting kayak gini, ini kalau kepanjangan seperti ini, rantingnya nanti kelihatan dahan ininya kaku, karena besarnya kan lurus. iya. Biar nggak kelihatan kaku, dipotong pendek aja, dipotong pendek, nanti jadi dua, pengecilannya dapat nih kayak gini. Ini sama ini kan pengecilannya dapat, jadi lebih kecil gitu Mungkin kita untuk ambil menuju ke ranting sini itu. kali ya, mungkin. Di sini misalkan atau ditumbuhkan dahan lagi, nanti ininya jangan yang ini yang diambilnya, yang ini aja, Iya, yang yang dibikin di atas. mahkotanya, ya ini Satu. potong. Jadi rantingnya di sini sama di sini. Iya, gitu. Kalau untuk ini udah cukup rantingnya. Udah cukup ya. Nah kalau ini keseimbangan juga kalau segini udah Iya, dapat lah. Maaf nih Pak Haji. Ini contohnya kan ini kecil ini gede. Nah, Berarti ini lebih panjang dari ini. Iya, gitu ya. itu kan sekarang udah gitu. Iya iya iya. Ya. Kayak gitu. Jadi Sebetulnya nggak sekarang harus ke atas makin ngerucut kayak Iya, gini ya pendek, sebetulnya, makin ke atas makin pendek gitu. makin lama kita feeling itu kadang timbul sendiri. Oh ini nggak enak ya, oh diginiin. Terus pencarian kayak gitu dan kan nantinya dapat sendiri. Belajar. Kalau bonsai mah ada batang gede. belajar terus. Buntet gitu. Nah, iya Jadi maksudnya panjangin itu biar Bang. Iya. Ini kayak gini, batang gede gini. Berarti ya Untuk intinya mah mengisi boleh kekosongan. atas lebih gede Boleh, tapi boleh. dia harus lebih Iya. panjang. Untuk Ya, mengisi kalau- kekosongan seperti ini kan kejauhan misalkan. Kalau pohon tua itu dahannya makin tua dia makin merunduk ke bawah. Tapi di sininya nggak boleh langsung ngebuka langsung lurus, nggak boleh. Tetap harus ke atas dulu. Ini dulu Pak. Nah, lurus dulu, Ini berarti dikit pakai aja. di sininya baru turun. Di sini Kayak gini. itu lebih enak itu. Jadi kalau pohon tinggi seperti ini, Ya kalau tahu ilmunya kan kalau mau misalkan ikut kontes atau pameran kayak gitu kan udah tahu ini pohon salah nggak dibawa kan begitu. Pak, dari sekian banyaknya pohon, bahan dongkelan tuh yang bagus tuh yang dongkelan jenis pohon apa? Lelang ntar. kalau jenis mah sebetulnya mah nggak berpengaruh Pak. Jenis pohonnya. Yang klasik-klasik aja. Yang penting bentuknya, Saya nggak lihat. karakternya. Langsung tenggorokan. Nah, pacar laut kan anggapannya sekarang. Pacar laut itu kapasan susah ya. Pacar laut kalau udah dikawatin dia mandek. Makanya saya kalau bikin pacar laut nggak pernah dikawatin. Kalau mau pun diarahkan ditarik aja. Dan lebih cepat pertumbuhannya. Itu di pot besar gitu, dobros. Suruh tinggi, suruh imbang dulu. Udah imbang, potong. Itu cara mengatasi antara anak cabang atau Anak ranting. cabangnya jauh ya? Kan jauh gitu. Jauh itu kalau masih muda Pak. Tapi kalau udah tua rapet dia, bisa sekecil sancang daunnya. Iya. Saya pernah punya, Betul. sampai jadi pacar laut itu. Nah itu lebih enaknya sih memang di cut and grow, dipotong nanti numbuh, potong numbuh. Kalau misalkan ada kejanggalan sedikit, jangan usah dikawatin. Kalau mau dikawatin, kawatinnya kendor. Jadi loss cutting Pak. Kalau nggak ditarik kayak gitu. Jadi bukan berarti kita cutting tanpa kawat. Iya. terus kita los begitu Los aja. cutting. Diarahkan, cabang, iya, ya. diarahkan. Karena cabang itu Diarahkan. karena cabang makin merunduk. Makin Iya. berunduk, iya. Pertama itu naik dulu, Naik dulu, makin merunduk. iya. Nggak mungkin
cabang sampai ke ranting begini. Enggak, iya. Kalau lihat aja pohon. Itu Jadi semua iya, kan ke atas berarti dulu, nanti ke untuk bawah. mengatasi apa namanya jarak supaya dari daun atau ranting ke ranting itu enggak panjang, itu harus ditahan dari awal. Enggak. Nanti kalau dia udah tua, mata tunasnya ada sendiri. Nongol dari bawah. Perapatan Iya. itu karena nongol dari- bertambahnya Iya. ranting gitu. Kalau sekarang masih muda mah ya kelihatannya jauh-jauh. Iya, jauh. Jauh-jauh. Iya, jauh. Tapi nanti kalau udah dipotong dan tua, mata tunasnya dapat sama. Nah ini yang belum saya tahu, pohon setelah tua itu numbuhin mata tunas sendiri. Iya. Dan Pohon memang itu benar itu. kalau makin tua dia banyak benjolan, luka gitu jadi mata tunas. Iya, maksudnya kan Namanya pori-pori itu ya. kasih Iya. contoh. Ini ya tunas kayak- baru nih. tunas baru. Nah, tunas Nah, baru. ini kan jauh dari sini ke sini Dari nih. sini ke jauh nih daun nih, Iya. daun terus mata tunas di sini. Iya. Yang ingin saya tanyakan, di sini kan kosong Pak. Heeh. Apa nanti di sini bisa tumbuh tunas? Bisa tumbuh. Kalau udah tua. Tunggu sampai tua. Iya. Kalau sudah- Jadi enggak harus ditahan dari awal gitu. Iya. Buru-buru nyampe tua. Kalau iya kan prakteknya kan praktek gitu ya. Kalau terus kok panjang amat. Iya. Gitu loh. Iya, banyak yang berpikir begitu. Dari Terutama yang terjadi di pasar laut dari itu. kapasan Kalau itu, di los iya. panjang benar. panjang. Nah, itu tunggu sampai tua dahannya. Jangan dipotong dulu. Nah, di situ salahnya. Iya, jangan dipotong dulu. banyak pacar lautnya. Masalahnya banyak Pak Haji. Terus ini maaf nih, saya juga ada yang ngasih masukan. Iya. Cara nggak tahu cara ini bener apa YouTube enggak kali ya itu kan. ya. Jadi memang sementara ini saya ikutin Pak. Mm-mm. Jadi tunas baru numbuh. Set dipanjang, ya kan. Ada sekitar bahasa 15 cm itu Cegat aja. dipotong Pak. 1 2 3 ya kan. Nah, mata tunas 3. Nah, mata tunas ketiga itu dipotong Pak. Nah, nanti dia maju lagi, Tumbuh lagi. diturunin, dipotong di mata tunas ke 2. 2. Nanti maju lagi, dipotong Ini doang nih. yang dipakai mata Bisa tunas seperti terakhir kayak gitu. seperti itu bisa, tapi kalau menurut saya proses seperti itu menghambat pertumbuhan pembesaran dahan. Karena dahan itu kalau udah dipotong dia bukan membesar, tapi menua Iya, dan tumbuh tunas. Hmm. Jadi lebih baiknya mendingan dilos. dilos biarin sampai keseimbangannya dapat. Tapi tetap diarahkan. Diarahkannya Nah. ditarik aja. Nah setelah dapat baru potong-potong dulu. Nah. Nah, Oh, gitu. Iya maksudnya ya, Ya kan itu ada dilos, mundur tapi memang. sambil diarahkan gitu. Kapasan itu memang numbuhnya ada mundur. Oh. 1 mata tunas atau 2 mata tunas. Makanya dikasih jarak untuk motongnya, jangan langsung dipres. Jadi dikasih 2-3 mata tunas tadi itu benar. Nanti kalau ada terjadi kemunduran yang atasnya tinggal potong. Ya. Enggak. nah, padahal mah untuk ngujuin pohon rokok perlu ya. Iya. Yang ngerokok mah enak sambil ngerokok. Kadang keluar gitu, gas Boros. gas keluar. Boros. Kadang boros emang nggak tahu nggak diisap ya habis aja. Enggak sehat Pak ngerokok itu. Aman. Pengen berhenti susah ya, karena alhamdulillah bisa berhenti. Jadi Pak Haji, mungkin untuk Balutan. pertanyaan-pertanyaan udah cukup. Karena mungkin bisa dipahami semuanya ya untuk tadi tahapan percabangan keseimbangannya seperti itu. Mungkin ada Mas yang Eka juga untuk ditanyakan. penyetelan, jadi kita nggak bisa terangkan karena kita harus ngikutin apa besar pohonnya Ya, sama iya karakter maksud pohon saya gitu. intinya mah tadi saya udah dapat ilmunya dari Pak Haji. Iya, itu. Kalau boleh di atas lebih besar, yang terpenting Iya. berarti lebih pendek dari yang kecil. Bentuk pohonnya nanti berubah. Iya, maksudnya gitu loh. Nah, ini satu lagi nih. Kebanyakan di kita itu pohon segitiga bentuknya. Iya. Benar. Iya kan? Iya. Hampir semua Di setting gitu kan. segitiga begini. Iya. Kalau kita lihat di sini di kita di tempat kita hidup, daerah tropis, ada nggak pohon yang kayak begitu? Kecuali pinus kali ya. Marah ya. Nah, Iya, Semarang pinus. iya kan? Nggak ada kan? Nah, kenapa kita bikin jadi segitiga? Pertanyaannya seperti itu. Sementara di daerah tropis itu Sering mataharinya, angin ya. mataharinya full. Pohon, kenapa dia ke atas numbuh lancip Mengejar segitiga? matahari. Dia mengejar matahari. Kalau di subtropis, kebanyakan pohonnya kan kayak cemara kayak gitu. Dia kebanyakan seperti itu. Atau di kita gaya hutan. Hutan, ya hutan di kita lah.
Coba lihat hutan di kita, pohonnya lancip-lancip karena dia berdekatan, saling mengejar matahari. Tetap itu nanti ujungnya segitiga. Tapi kalau pohon hidup sendiri kayak beringin atau kayak pohon Ambon atau kayak apa, ini aja yang masih muda udah nggak ada segitiganya. Nggak lancip. Nggak lancip. Nah, terbentuknya mahkota itu bukan dari ujung dahan terus truk, itu bukan, tapi dari pecahnya dahan jadi ranting, nanti bentuknya jadi nggak segitiga. Berarti itu yang segitiga itu bukan termasuk kriteria bonsai ya? Saya nggak bisa bilang begitu, tapi emang kenyataannya sekarang hampir semua begitu. Iya. Cuman kalau saya sendiri merasa nggak sreg gitu, makanya saya kalau bikin pohon hampir nggak pernah segitiga atau mahkotanya tumpul di atasnya, nggak segitiga, tumpul, nggak lancip, iya. Ya karena yang tadi saya bilang itu, terbentuknya mahkota itu bukan dari ujung ini, dari bawah coet ujung terus pluk gitu, bukan. Kalau di daerah tropis ya. Iya. Nah, karena kalau di daerah tropis pohon itu numbuh dulu waktu muda nih, numbuh nanti udah sekitar berapa meter, 5 meter apa gitu, 6 meter itu dia pasti dahannya banyak ke samping, nyamping. Nah yang ke atas ini biasanya kalah karena besarnya dahan yang di samping. Nanti dahan yang di sampingnya lebih besar, yang ke atasnya kalah, anak dahan ininya yang ngebentuk ranting nanti. Makanya kalau di kita, di tropis ya, di kita ini banyak pohon itu buka gini, nanti dari sini dahan pertama nanti ke sini. Nah di ujung ini ketemu nanti jadi ranting, jadi mahkota. Itu apa kalau bikin semacam kayak di kan kalau ngeliat pembonsai mah gitu ya, yang konsis gitu ya, itu kayaknya seundak kayak beda-beda dimensi. Itu cara bikin supaya jadi beda-beda dimensi itu gimana itu Pak? Semuanya satu tangan ya, Ada bikin anggapan berapa seperti itu ya. dimensi. Secara idealnya ya, sebetulnya secara idealnya per dahan itu per pohon. Jadi satu dahan itu usahakan bikin satu pohon. Oh, taruhlah ini dahan, Iya. ini pohon, dibikin, ini dahan, dibikin juga kayak pohon. Ada cabang-cabangnya. Ya, Dimensinya tetap ada nah berapa? nanti kalau dibikin kayak pohon, nanti dilihat dari samping ini dimensinya terbentuk sendiri. Tapi kalau di alam kan dimensinya enggak cepuk gitu, enggak kan? Enggak, karena terbentuknya mahkota itu kanopi dari apa itunya ranting, banyaknya ranting. Makanya misah tapi tetap bersatu. Iya. Bukan misah begini, bukan. Tapi dimensinya kalau di depan sama di belakang tapi tetap ada nempel gini dimensinya, kecuali yang di belakang. Nah yang di belakang itu kalau kanopinya seperti ini kebanyakan ini cepluk gitu ya. Iya. Nah ini di depan, ini yang atas, dimensinya seperti ini. Kalau yang di belakang di sini agak bawah, misah biar kelihatan dari depan. Nanti kalau begitu enak gitu dimensinya, kesan dalamnya dapat. Ya, susahnya itu kalau di barang hidup seperti ini kan 3 dimensi, samping, kanan kiri, ke atas, ke bawah, ke belakang. Kalau ngegambar kan cuman kanan kiri atas doang. Nah memberi kesan dalam ke belakangnya itu, kadang ada yang belakangnya lebih panjang dari depan gitu kan. Kalau orang-orang sekarang gitu itu kayak dimensinya bisa dapat juga tapi terlalu dalam, fungsinya nggak begitu berfungsi juga. Iya. Itu Pak Haji, saya mau tanya Pak Haji, apakah ada batasan ya dalam aturan bonsai, apakah ada batasan jumlah batang dengan jumlah ranting di masing-masing batang, masing-masing ranting? Nggak ada. Jadi misalkan pohon tingginya segini, dibikin 5 batang, 10 batang Dulu bebas atau ada aturan? dulu waktu Indonesia baru belajar ngebonsai ada. Dulu buku aja masih dari Jepang, masih bahasa Jepang, tulisan Jepang. Iya. Buka aja kayak Quran, Ya. enggak dari sini tapi dari sini ke sini. Itu ada rumusan-rumusan. Kalau misalkan ini pohon tegak lurus, dahan pertama harus 1/3 tinggi pohon gitu.
dahan pertama harus sepertiga tinggi pohon, dahan kedua harus lebih harus lebih tinggi dari dahan pertama dan lebih kecil. Itu tahun berapa ya, 92 93 lah, masih seperti itu.